segenap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para sekuat, para jamaah sekalian yang tidak saya satu persatu yang tidak mengurangi rasa hormat dan hati kami yang kami muliakan. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu materi 20 menit ya, jam 6 selesai. Lalu ini para jamaah perlu dikaji dan dimakamkan tentang haji dan tentang biaya kurban dan penyembelihan halal. Kalau memang kurang paham bisa dikaji lagi. Ini saya punya piagam sertifikasi penyembelihan hewan halal. Jadi nggak diragukan lagi. Alhamdulillah kalau soal mutoma saya mulai tahun 2000 sudah kiprah tentang penyembelihan hewan. Masalah sertifikasi ya paling lagi 2 tahun 3 tahun itu formalitas menurut saya. Pengalaman itu luar biasa. Artinya para jamaah menyembelih hewan itu yang halal dan yang enak tentunya. Halal enak ya. Halal gak enak ada. Dimakan bau perus, bau amis ada, Pak. Dan syarat rukunnya motong hewan juga ada untuk umat Islam. Lah kurban ini dia dari kurban artinya banyak. Artinya banyak, kalau senang ya banyak senangnya, kalau daging banyak dagingnya, kalau berkah banyak berkahnya, kalau keluarga banyak keluarganya. Artinya menyembelih hewan satu bisa kebagian semua keluarga, yang menyembelih kebagian, yang disembelih kebagian, yang ditujukan dan keluarga semua kebagian. Untuk itu kalau kurban ini supaya kita menghindari dari sifat toma, Pak, tahu toma Pak? Ya Pak, tahu toma? Pak Dedi, kalau saya toma, menghindari toma, artinya mengharapkan pemberian orang lain. Di kitab Ta'limul Muta'allim bab akhlak itu nggak boleh. Pak, ntar aku dikasih amplop Bapak Ustadz Madinah seadanya. Dulu kasih amplop ngarep tuh nggak boleh. Namanya roja. Kalau roja kepada Allah boleh, ya Allah mengharapkan ridhomu ya boleh. Tapi toma beda. Toma itu mengharapkan seseorang. Upah, mengharapkan upah. Tahunya gini, Bapak kurban. Mohon maaf nih, ini jangan dilakukan. Kurban disembelih terus, Bapak ambil dagingnya untuk mengganti biaya sembelih. Lihat, upah namanya ya. Itu haram. Jujur, nggak boleh. Oh ini Pak Dedi potong, ya. Terus ntar nih ambil ikan aja buat penggantinya. Ongkos, nggak boleh. Kok kenapa dikasih? Beda akadanya jamaah. Artinya gini, begitu disembelih, ya semua itu kebagian, yang motong, yang kaya, yang miskin, yang kecil, yang besar, kebagian halal. Artinya sedekah, itu dibagi. Tapi kalau baginya akad-akadnya, begitu Bapak minta potong, saya nggak kasih duit, kasih kepala sapi aja untuk penggantinya nggak boleh. Apalagi itu yang korban Pak Dedi atau Pak Ustadz Madinah korban. Wah ini aja korban saya, entar kulitnya saya jual aja buat biaya ongkos. Nggak boleh juga. Apalagi yang korban. Panitia harus hati-hati. Dan itu Pak Ustadz ini udah diserahin panitia aja udah urusan panitia. Nah terus gimana ini? Ini perlu nih katakan perlu pembiayaan proses kurban. Nah ini kita nggak pakai seperti kulit, kaki nggak pakai bekas orang. Terus ada ibaratnya ya. Itu buat proses itu boleh. Tapi kalau yang mau per orang buat ongkos potong nggak boleh. Terus seandainya nggak dipakai itu kurban terus ada yang mau, terus ada yang ganti duit namanya mahal. Itu tujuannya itu buat beli plastik nggak boleh. Apalagi pas mau korban akarnya gini, Pak saya mau korban, terus ini plus biaya korban. Ya. Berarti enggak, seandainya itu ada biaya gua dikasih orang, itu hati-hati. Saya ini korban, nggak ada biayanya. Nah,
Terus nggak dikasih biaya itu aja lah diambil dari dagingnya ya nggak boleh. Hadirin dirahmati Allah SWT. Jadi harus hati-hati tentang korban dan perlu pengbelengan. Pada ini sudah saya jelaskan siap untuk gimana untuk memang caranya halal dan enak. Kayak gini gimana? Motong hewan itu nggak boleh disiksa. Dan terus gimana itu kalau nggak disiksa diikat itu bisa? Namanya meringkus. Nah kalau kayak gitu mau nyembelihnya bagaimana kalau nggak ada cara ini? Tapi jangan masuk di situ tuh ada sapi pukul iya kepalanya, itu bukan namanya memotong, bukan namanya mematikan, tapi ada itu di YouTube seperti itu. Aduh kebangetan namanya ya. Ibaratnya seperti itu. Nah itu. Nah kecuali ini ada hewan yang perlu dipotong. Nih kayak hewan liar. Gimana ya? Saya mau motong kerbau saya. Kerbau itu di ladang atau di hutan nggak di dalam talangan, susah ditangkap Pak. Ini susah ditangkap ini. Hewannya termasuk hewan liar atau gila atau kacil atau kerbau sapi luar atau gila aja lah. Itu sama sekali nggak bisa ditangkap. Salah satu jalannya bagaimana caranya Pak? Tembak. Tapi harus tembaknya harus memenuhi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat sholawat. Bismillah. Allah Akbar. Tembak dia. Kalau memang itu hidup, dipotong. Nah, langsung dipotong. Kalau memang itu mati, ini sudah halal. Itu dengan syarat tidak boleh, tidak bisa dipegang. Tapi kalau hewan jinak dikencang, ditali, dijatuh juga mau, diapa mau, diringkus mau, nggak kok ditembak, ya nggak boleh. Jadi atau ditindisin mobil biar mati, nggak boleh, haram. Nah itu ada syarat. Seperti kita nembak burung nih, wah kita nggak makan, kepengen makan burung daging, seumur kepengen makan itu. Nah caranya gimana? Burung tembak, tapi harus awal Bismillah, boleh tembak der mati haram. Yang cuma nembak burung itu boleh, tapi harus hafal syahadat, sholawat, Bismillah. Pas Bismillah Allah Akbar der mati halal. Belum mati potong. Kalau belum mati, kok dibiarin aja biar mati? Ya, jadi haram juga. Jadi ada syaratnya. Ya, itu kalau seandainya hewan yang tidak bisa ditangkap. Tapi kalau hewan yang ditangkap ini ya tetap harus melalui prosedur. Syukur-syukur Pak Jamal nih punya kerabat, artinya punya besi. Coba Pak Ustaz Mubarok yang komandan bikin kerabat yang kira-kira pesawat itu masuk, ya masuk nih, nggak bisa masuk kerabat. Pokoknya dibikin lah, dilihat di YouTube. Kalau saya belum lihat, tapi pas waktu motong di Geraha itu 40 sapi. Kalau ngandalin diringkus kelamaan. Jadi percepat gimana? Masukin keramba, ada besi kotakan yang udah kayak besi tangga ya. Masuk ke dalam, ikat kepalanya, ya kan? Ikat kepala, ikat kakinya. Udah ikat kakinya. Sama kayak gini, ibaratnya kayak gini lah di dalam ini. Udah, itunya dijatuhin, tapi ya pelan, jangan sampai ininya patah, banyak hati-hati. Jadi ada talinya patah. Udah jatuh lah dipotong, udah ada ininya. Jadi nggak babi, itu yang paling gampang prosesnya. Jadi masuk keramba apa ya? Gledek lah. Rangka kayak jebakan kan? Ya kayak rangka diikat kepalanya, udah bisa gerak. Kepala diikat, kakinya diikat, udah itu doang, nggak nyesat. Lu jatuhin, udah jatuh mau apa? Udah dalam nggak bakalan. Mau lompat mau apa? Udah tinggal ses. Mau sekali ya boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, ya boleh gerak. Tergantung yang motong saja. Kalau sekali masih ragu lagi 2 kali, balikin lagi. 2 kali lagi 3 kali. Masa 3 kali masih ragu? Nah, boloknya jangan sampai lepas dan harus tajam syaratnya. Itu coba. Ini usulannya. Kalau memang sapinya banyak, kalau ini sapi cuma 3 ya jatuhin. Kalau sapi 1 yang jatuhin 3 orang cukup kan?
cukup. Bahkan pun kalau saya punya tim nih, sekarang ini saya ada borongan di Gunung Menteng. Jadi artinya udah dari panitia dia langsung motong plus ngelek. Jadi daging udah keluar udah bisa dari tulang. Itu dikasih biaya sana satu kepala 1.200.000. Itu ada 10. Jadi saya punya timnya kirim 9 orang 10 orang. Jadi satu sapi 2 orang. Kalau emang ngeleknya kayak orang tukang kayak macam udah 5 menit, kambing 5 menit, sapi 15 menit. Itu udah selesai keluar dari tulangnya. Nah kemudian orang set ini, itu cepatnya udah saya punya 1 orang, ada 4 orang punya tim. Makanya besok ini berhaji, Bapak potong saja. Saya mau jadwalnya banyak, kalau kan udah diajarkan ya. Kecuali Bapak aku ragu ini kok, potong ini ragu, hewannya gede, tebel, panggil saja. Datang langsung muncul. Tapi kalau nggak ragu, asalkan Ustaz silakan belajar. Kalau udah terbiasa, nggak bakal rugi. Yang grogi itu sapinya, ibaratnya hewannya dia gerak-gerak kayak gitu, apalagi hewannya tebel sekian dari. Gua ini tebel banget. Kalau cuma 1 kali 2 kali putus, itu tebel bukan tapi hitam, benggalan. Ya hati-hati. Ini apa musyawarah tentang itu. Jadi harus benar-benar hati-hati tata caranya yang boleh. Kalau ragu-ragu jangan. Kalau ragu jangan banyak. Kalau ragu takut jangan. Itu bisa berbahaya. Bahayanya gimana? Kalau orang jantungan bisa jatuh sendiri. Kalau nggak jantungan, udah ketemu gini, belum putus sudah lepas karena nggak terasa. Hati-hati. Itu mental penting. Mental membunuh hewan penting. Kalau udah biasa mukul hewan, menggembala hewan kayak kita tuh baru mau di kampung saya udah biasa. Naikin kuda, naikin hewan yang galaknya kok udah biasa. Jadi udah mentalnya berbeda. Tapi kalau mentalnya masih lemah jangan. Takutnya hewannya ikut budi. Nah cara menerangkan bacaannya harus dihafalkan. Ini wajah dia bila dibatul sama waktu anifah muslimah wa ma'alam muslim inna sholati wa nusuki wa mahiyaya bila benar. Kalau udah tidur bisa. Dan suku-suku dia budi. Ada gerakan gambar gaib. Ada tempat tempat patulangan itu buat menotong. Itu hati-hati. Hewan itu bisa ditunggangi dengan jin. Akhlul halus. Itu gimana tenaganya luar biasa. Belum itu bukan ada itu gila ya itu dikemasukan. Tidak hanya manusia doang yang kemasukan kesurupan, hewan pun bisa. Udah gila kayak itu mau gimana? Ya harus punya doa yang khusus untuk menenangkan dan menaklukkan. Surat Yasin ada, surat ke-21 ada. Itu ditenangkan dan dibacakan suruh-suruh itu berusaha. Ada 3. Ada yang diusap dengan doanya, pasrahkan ya Allah, mau saya korbankan. Saya mau dia seandainya mau dikorban hewannya galak atau nggak mau dijual pakai bahasa Jawa juga bisa. Wal saya mau dikorban, tolong pasrahkan, tenangkan hewan, sungguh-sungguh diusap kalau berarti jebuk. Insya Allah masih budi masih 4 ya. Sekali, masih 3 kali, 7 kali. Silakan. Gak bakalan usir atau gitu. Karena apa? Fangfudul atau mutali bisultan itu ada gaib banget. Itu tenaganya luar biasa. Berapa kali lipat hewan itu nggak bisa dipegang manusia. Nah, cara gimana? Dengan ilmunya, dengan doanya dia langsung tunduk. Syukur-syukur sapinya langsung rebah sendiri. Jatuh sendiri atau belum sendiri, tidur sendiri, syukur-syukur. Lihat itu yang di status saya itu pas motong itu niatnya motong, tapi memang saya habis itu karena ada sesuatu gaib yang minta tadi apa kan tumbal ya. Tumbal.
atau minta apa namanya sih kalau Jawanya tumbal ya, itu ada. Jadi saya tarik masuk ngomong apa maunya mau. Setelah dipotong ya Pak, dia dari depan lurus dari apa ini ikuti sampai tempat cuman usia sebenarnya ngomong kayak bahasa orang. Usia kecil udah dipotong nggak ada. Itu seperti itu. Cara bisa begitu. Jadi dipegang. Nah, ya artinya untuk menenangkan hewan harus punya. Kalau untuk ditebelin, dibanyakin, diyakinkan masalah doa. Ya, itu sudah. Ibadah kepada Allah Subhanahu. Doa dan doa itu masalah kaifiah tata cara menyembelih dan cara hewan itu tidak doa. Mungkin ada sedikit yang perlu ditanyakan untuk sekarang sama saja nggak sempat buka lagi karena tadi sudah mendoakan pakai ratib. Pak Ustaz, ada yang perlu ditanyakan? Pertemuan ini besok udah mulai ini ya. Ada jamaah yang perlu ditanyakan masalah hal kaitannya dengan kurban, nyembelihan, bantuan haji, apapun yang kira-kira masih ragu atau sholat Idul Adha. Mungkin yang sudah biasa apa? Kalau nggak biasa bacanya apa sih? Terus takbirnya berapa itu? Terus khotbahnya berapa? Harus tanyakan. Itu penting. Kayak sholat wajib itu memang fardu kifayah. Tapi kalau nggak bisa dibayar, ya tetap dikasih pahala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi kalau nggak bisa dari sini ya, mohon maaf harus belajar. Kalau nggak belajar, kita nggak bisa kebanggaan. Ada saudara tetangga nggak bisanya lagi. Sepertinya sholat kunjungan yang perlu ditanyakan jangan mungkin terkait dengan apa menurut Bapak yang suka nyembelih perlu ditanyakan, Ustaz. Silakan mau ditanyakan saja. Mumpung pertemuan ini besok sudah mulai, ini sebulan lagi ya. Nah, pertemuan sebelum itu ada terus sekali lagi ya. Pasti 30 ya sekali lagi teman. Monggo yang bertanyakan supaya dihafalkan. Oh doanya bahasa Jawa, nggak apa-apa. Ya Allah, niat usul korban buat. Ya ini kadang-kadang ada hewan yang tidak boleh dimakan sama yang korban. Ini yang artinya korban itu artinya sunat. Kekah artinya sunat. Tapi syarat ya itu ada. Dan kekah itu pun ada yang dikatakan tugas orang tua. Tugas orang tua dikatakan sunat, tapi harus dikatakan wajib ya, dikatakan wajib ya iya, enggak ya iya. Jadi kalau memang dia punya nadar, jadinya wajib. Ntar kalau aku punya anak laki-laki, gimana? Kalau anak aku seandainya itu istrinya lahir laki-laki, mau saya nikahkan, udah ada bentukan begitu tuh, namanya lah. Itu sunat tapi menjadi wajib dilakukan. Nah wajib itu setelah dipotong yang dikurbankan, ya yang dikekai tidak boleh makan. Tapi tahunya kekanya makan saja. Kalau udah kata begitu itu namanya sunat jadi wajib ya karena ada harus. Aku seandainya anaknya lulus atau anak saya sudah nikah. Aku mau korban sapi, bapak korban sapi sama sekali tidak boleh makan dagingnya. Dan pun itu menjadi wajib harus dijalanin. Aku belum kekah kok udah korban, tidak apa-apa. Rasanya korban waktunya itu lebih bagus saja. Gitu. Saya mau nikahin anak tapi nggak mampu, tidak apa-apa namanya sunat. Berarti besok anaknya udah mampu. Ya, itu perlu ditanggapi sedetil mungkin supaya kita mengikuti ilmunya fikih dan bisa lebih baik. Kalau mau korban ya korban dikatakan sunat, niat sunat korban, niat sunat korban itu seandainya bapak makan boleh.
Tapi nggak ada kata-kata sunat korban bapak. Kamu korban besok korban, bapak jangan makan. Udah termasuk dikatakan nggak. Tapi kalau ada sunat itu udah ada penghalangnya. Aku niat sunat pun boleh makan. Aku besok korban, nggak boleh makan. Hati-hati ya. Makanya sedikit tapi harus benar-benar teliti supaya kita nggak makan barang hal. Nah itu gimana nih, saya korban kok dapat paha, ya nggak apa-apa. Mau dimakan yang punya, yang penting nggak ada kata-kata sunat korban itu ya boleh makan dagingnya. Tapi lebih bagusnya panitia harus ditukar, si bagiannya si mbah itu korbannya dikasih ke pak itu, yang punya itu dikasih ditukar, bukan sapinya. Itu lebih bagusnya. Jadi nggak makan hewan korbannya sendiri. Kalau makan ya boleh, mau niatnya nggak ada, niatnya sunat boleh. Nanti dalam Allah sebentar jamaah. Mungkin jadi kalau pertanyaan Mbak, jamaah ada pertanyaan. Cukup ya, karena sudah fajar. Mbak, ada pertanyaan tentang sholat, tentang apapun? Karena ini nggak buka kita pikir, cuman musyawarah saja, pengalaman dan menurut ilmu fikih seperti itu. Siapa diri ya? Ngomong ya. Kalau belum akikah boleh kurban nggak? Ya. Udah. Ya. Ini pertanyaannya Bapak Haji. Aku mau korban tapi belum kekah, boleh apa nggak boleh? Kalau korban waktunya tertentu, Idul Adha tanggal 10. Selain tanggal 10 bebas. Berarti kalau seandainya aku belum kekah, kok ini waktunya ibadah haji, korban saja. Besok kalau punya duit ada waktunya, kapan saja kekah. Terus bagusnya gimana? Bagusnya nih, yang bagus nih, itu boleh ya, boleh Pak. Korban dulu sebelum kekah boleh. Tapi ini ngomong bagusnya, Bapak punya anak sebelum balik kekain. Kulum mauludun rohinatun. Bapak punya anak, Bapak punya harta seperti digadaikan. Kalau belum ditebus, belum milik Bapak. Artinya kalau Bapak punya anak kecil belum balik, kewajiban Bapak ngekah. Kalau syaratnya kalau mampu, harus kalau mampu. Motor aja kebeli, mobil kebeli masa kayak nggak mampu, gitu. Logikanya seperti itu. Kalau udah mampu nggak dijalanin, jangan deketin. Itu udah merenggang dari sejarah Islam. Hati-hati. Tapi kalau mampu, makanya dikatakan sunat, tapi harus. Itu kewajiban Bapak dan tugas Bapak sebelum balik di KKN. Kalau mampu. Setelah dikekain, tugas Bapak besok korban, itu bagus. Jadi kekak dulu waktu kecil. Oh udah balik, ya kewajiban dia udah balik. Kalau udah punya duit, kekak sendiri, ya udah. Bapak nggak kewajiban ngekain kalau aturannya sudah balik. Kalau belum balik, izin Bapak. Pertanyaannya seperti itu. Jadi bagusnya itu udah dijawab ya Pak, bebas Pak, bebas. Apalagi sedikit tapi praktis. Enggak apa-apa. Bapak udah tahu, ini belum tahu. Masyarakat juga di masyarakat mungkin belum tahu semua ini nggak belum tahu semua. Jadi pertanyaan buat sendiri dan buat orang lain. Itu namanya faham buat diri sendiri dan orang lain, memberikan keterangan, kepahaman, ilmu kepada orang lain. Cukup? Cukup? Sudah cukup? Kalau cukup kita mari bersama berdoa ya. Berdoa bersama-sama sekaligus mendoakan kepada Al-Hajj, para jamaah haji. Ada doa khusus ratiban, ini adalah benar-benar kita harus dibantu dengan doa karena apa? Saya sudah kesana terjadi. Jadi kesulitan apapun didoain sama rekan-rekan kita di tanah air, insya Allah mendapat keterangan. Jadi bapak solusi yang paling baik dilindungi dan selamat. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan yang kita diperoleh dan selamat. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan wa yukafi wa yukafi.
Ya Rabbana ta'ala kama yang bagi di jalali wajibal karim wa azimi sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama nasni 'alaika an-nafs. Anta kama asnaita 'ala nafsika ya Allah lakal hamdu wa lakal hamdu idza radi wa lakal hamdu ba'da ridha ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وصلى وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وأخيرا وصلى وسلم على سيدنا محمد بالملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد عليه سبحانه وتعالى عليك وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأبداننا وأولنا وآلنا وكل شيء Allahumma fad'ana wa iyyakum fika nafika wa amanika wa yadika wa jiwaka min kulli syaitan wa fajr wa di'ani wa di'asatin wa min syarri kulli syar innaka ala kulli syai'in Allahumma khidna bit taqwa wal istiqamah wa ta'ala mujahidin mujibatin nadama bil khali wa innaka as-sami'u Allahumma wa salli bi jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La mudghir wa batina ya Rabbana. Allahumma ya Allah nas'aluka al-ijabah wal barakah. Ilayya na'udzuka bi rahmatika min al-maghfirah. Wa bi sababika ya Rabbana syaitina amsalna Allah suka bilang imam waktu mendengar kalimat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah itu dua dunia wal akhirah lana wa kullana wa lana qulubana bismillahirrahmanirrahim semua yang kita jatuh pada ini semua jamaah haji semua jamaah haji Indonesia seluruh dunia semua jamaah majlis Masjid Al-Hidayah Nasrul ijabah wa barakatuh saliman wa rahmatullahi wa barakatuh Antu syillah binti jabatun jamat rabbi siril fatiha atas kurangnya kita yang lebih berdaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini dari masalah mengikuti Islam dan kita banyak hal yang kita bisa bicarakan pada dasarnya Bismillah dengan beribadah dan beribadah dari keluarganya kita mematuhi kepada Allah Subhanahu wa taala.